Film dibuka dengan kisah setelah 20 tahun kepergiannya tahun 1908. Diperlihatkan seorang pria tua bernama Butch Cassidy yang sekarang tinggal di sebuah desa yang tenang di Bolivia. Ia berencana untuk mengakhiri masa pengasingannya yang panjang dan memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Setelah mendengar mantan kekasihnya telah meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang parah. Kemudian James pun menulis surat untuk ditujukan kepada putra sematawayangnya yang bernama Ryan, mengabarkan bahwa dirinya kini berniat akan kembali pulang. Setelah bertahun-tahun menyendiri dan memelihara kuda, James pun memberitahu kekasihnya yang bernama Yana bahwa dia akan menemuinya kembali sebelum ia meninggalkan Bolivia. Es gringo, pero no tiene. Keesokan paginya, James pun bersiap-siap untuk pergi berangkat menuju kota Potesi untuk menjual kudanya. Di sana ia pun mendatangi sebuah bank lalu menarik sejumlah uang tabungannya. Setelah itu ia pun segera membeli setelan jas baru lalu mendatangi kasino untuk bermain judi. Setelah itu ia pun bergegas melanjutkan perjalanan kembali ke desa tempat tinggalnya sementara. Namun selama perjalanan tak diduga ia malah menemukan seekor kuda yang mati. Lalu ia menyelidikinya, tapi malah disergap oleh seseorang yang tak dikenal. Penyerang itu pun mencoba melarikan diri dengan kudanya. Akan tetapi James berhasil menembak kuda itu sehingga orang asing yang tersebut terlempar jatuh dari kuda miliknya. Namun sayang, kuda yang ia tembak masih sanggup berlari dan ternyata membawa sejumlah uang yang ia simpan di pelananya itu. Usut punya usut, ternyata orang asing yang telah menyerangnya itu adalah seorang insinyur pertambangan bernama Eduardo Apodaca asal Spanyol. Ia sengaja menyerang James, mengira bahwa dirinya seorang yang dia cari. Pada malam harinya saat beristirahat, James memarahi si pria Spanyol itu, mengatakan kepadanya bahwa ia telah menyebabkan uang yang selama ini dia dapat dengan susah payah dibawa kabur oleh kudanya sendiri. Karena ketakutan dengan sosok pria tua ini, akhirnya pria Spanyol itu pun meminta dirinya untuk tidak dibunuh. Namun ia terkejut saat ternyata James pun membebaskannya. Kilas balik masa lalu pun terbuka kembali di tahun 1900-an di Amerika. Butch Cassidy terjebak di kawat berduri tersangkut di sebuah pagar peternakan. Di situ ia pun meraih senjatanya saat dua pengendara kuda bersenjata mendekatinya. Namun secara tiba-tiba rekannya itu pun datang untuk menyelamatkannya. Kedua rekannya itu yang bernama Sundance Kid dan Etaples. Saat Sundance Kid membebaskan jeratan kawat itu, Butch mengatakan kepadanya agar ia harus pergi meninggalkan negara perbatasan itu menuju Amerika. Don't worry. It was your teacher. Kid. Kembali ke masa sekarang, si pria Spanyol itu pun menyusul James dan memohon bantuannya, menawarkan uang sejumlah $50.000, di mana uang yang ia curi dari tangan seorang bernama Simon Patiño, seorang industrialis Bolivia kaya pemilik pertambangan. Ia mengatakan uang yang besar itu tersimpan di suatu tempat dekat tambang yang terbengkalai. Si pria Spanyol itu pun berencana menyewanya untuk membantunya mengambil uang itu, yang dimana kelak dia akan dibayar setengah dari uang yang didapat. Mendengar hal itu, James pun tertarik. Akan tetapi dia menuntut setengah uangnya dengan mengatakan bahwa Eduardo berhutang kepadanya untuk setiap langkah yang dia ambil tanpa kuda dan setiap jam tanpa air. James pun mengancam bila mana Eduardo berbohong jika uang itu palsu, maka ia tidak segan-segan untuk membunuh Eduardo. Este sol de la altiplano me está matando.
Keesokan paginya, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan melintasi dataran tinggi gurun yang gersang. Terlihat dari kejauhan, kawanan Patino pun mengejar pelarian mereka. Setibanya di sebuah bar, mereka pun beristirahat, minum sejenak, dan mengisi amunisi. Tepat di luar tambang terbengkalai tempat uang curian itu disembunyikan, Eduardo yang menodongkan pistol ke arahnya curiga lalu bertanya kepada James, apakah dia berencana membunuhnya setelah berhasil mendapatkan uang itu. Dengan tenang James mengalihkan perhatiannya lalu mengungkapkan bahwa dia telah mengeluarkan isi pistolnya Eduardo sebelumnya. Namun begitu saat mereka berada di dalam tambang itu, terungkap James hanya menggertak saja. Dan dia tidak pernah menyentuh pistol milik Eduardo. Kemudian di sana mereka pun menemukan keberadaan uang itu. Akan tetapi para kawanan Patino pun telah sampai di tempat itu. Di tengah kekacauan itu, James pun menembak lentera mereka yang memungkinkan dia dan Eduardo melarikan diri dalam kegelapan sambil membawa uang itu. Dari hasil uang yang mereka dapatkan, mereka pun membeli seekor kuda tunggangan murah, lalu pergi menuju sebuah kabin milik James Blackthorne. Damn your eyes to the gallows, I must name Samuel. Pada malam harinya, James pun merenungkan kisah persahabatannya yang hilang. Kemudian kilas balik masa lalunya muncul kembali. Tepat di tahun 1905 di wilayah San Juan, Argentina, terlihat Butch Cassidy yang sedang sakit sedang bersembunyi di sebuah penginapan hotel, ditemani rekannya Sundance Kid dan Etta Place. Kemudian Butch dan Sundance tertangkap oleh pihak berwenang setempat, lalu diinterogasi oleh salah seorang detektif bernama Detektif McKinley. Namun tak disangka, Etta pun masuk menerobos kepungan sheriff itu sambil menodongkan pistol ke arahnya untuk membantu rekannya melarikan diri. Kembali ke masa sekarang, tak diduga terlihat kekasihnya James, si Yana itu telah bergabung dengan mereka di kabin itu. Di sana James pun memberinya sebuah hadiah spesial untuk kekasihnya berupa jam saku yang telah ia menangkan saat ia bermain judi di scene sebelumnya. Hal itu pun ia berikan sebagai pengingat akan sosoknya sebelum pergi meninggalkannya. Meskipun demikian, dia memintanya untuk menginap dan berkata dia harus kembali ke keluarganya. Namun pada malam itu, Yana diam-diam kembali ke kabin untuk menghabiskan malam terakhir bersama dirinya. Señor James? Caballo en el desierto. 4 días. Keesokan paginya sebelum bersiap-siap untuk berangkat pergi, terlihat kedatangan dua orang wanita pemburu hadiah datang untuk menangkap Eduardo. Saat James keluar untuk menemui kedua orang itu, tak disangka salah satu dari mereka malah menembakkan pistolnya ke arah James. Akibat dari kejadian itu, membuat Yana yang berada di kabin itu pun bereaksi dengan cepat, lalu menembak salah satu pemburu itu. Namun sayangnya, dengan tragis si pemburu itu malah membunuh Yana kekasihnya James. Kemudian Eduardo pun membalas dengan membunuh para pemburu itu. Melihat Yana kekasihnya itu tewas tertembak, James pun memeluk tubuh kekasihnya itu dengan erat, lalu menangisi kepergiannya. Dan Eduardo pun membuang jasad para pemburu itu, melemparkannya ke dalam sungai. Lalu setelah kejadian itu berakhir, Eduardo pun membantu mengobati luka tembak James Blackthorne. Shit! Sementara itu sisa para pemburu bayaran itu pun terlihat masih melakukan pengejaran, tepatnya di kabin saat kedua orang ini akan bergegas untuk melanjutkan pelarian. Kilas balik pun terbuka kembali, menunjukkan Butch Cassidy dan Viaca di Bolivia mengantarkan kekasih pertamanya yang sedang hamil di stasiun kereta api saat ia akan bersiap-siap kembali ke Amerika Serikat.
Dia memohon Butch untuk pergi bersamanya, tetapi Butch menolak permintaannya itu. Kembali ke masa sekarang, Eduardo dan James Blackthorne berjalan melintasi wilayah Union Salt Flats dengan tujuan mencapai pantai tempat James Blackthorne berharap menemukan kapal untuk pulang. Di tengah perjalanan, beberapa pemburu yang mengejar mereka pun menyusul, lalu mulai mengepung mereka. Kemudian James pun menyuruh Eduardo untuk mengambil kuda dan uang itu, lalu pergi ke arah yang berbeda. Mierda, remember, southeast. Saat menegangkan pun terjadi tatkala kedua pemburu itu mengejar James Blackthorne dan menembak kudanya sehingga James pun ikut terjatuh. Tetapi sebelum pemburu itu meraih dirinya, dengan cepat James menarik senapannya lalu menembak si kedua pemburu itu dengan tepat sasaran. Sementara itu, Eduardo yang terluka itu pun berhasil membunuh salah satu pemburu lainnya. Namun senapan yang ia pegang telah kehabisan amunisi. Ketika pemburu lain akan melancarkan tembakan ke arah Eduardo, seketika itu pun dengan cepat Eduardo menusuk tenggorokan si pemburu itu hingga tewas. Kilas balik lainnya pun muncul tepat di wilayah San Vicente, Bolivia pada tahun 1908. Butch dan Sundance yang terluka mencoba melarikan diri dari pengejaran tentara Bolivia. Mereka menyadari bahwa tentara itu telah keliru. Dua mayat lainnya adalah milik mereka, sehingga mereka menghilang tanpa jejak. Kembali ke masa sekarang saat James Blackthorne yang lemah itu pingsan dan diselamatkan oleh salah seorang petani garam yang membawanya ke rumah dokter di Tupa. Sang dokter itu rupanya mengenali sosok James ini. Lalu ia pun menghubungi mantan detektif Pinkerton McKinley yang sekarang sudah pensiun dan kini tinggal di wilayah Bolivia. Detektif itu mengkonfirmasi bahwa selama bertahun-tahun lamanya ia telah mencari keberadaannya. Kini ia bersikeras mengatakan bahwa pria yang dibunuhnya itu di San Vicente bukanlah Butch Cassidy dan Sundance Kid. Namun sekarang ia punya buktinya. Awalnya McKinley ingin memberitahu pihak otoritas Bolivia atas keberhasilannya menemukan mereka. Akan tetapi ia malah berubah pikiran. Di rumah dokter itu, McKinley pun mengembalikan pistol milik James dan membantunya melarikan diri. Things. You're all right. An army battalion is on its way. Do whatever you need to do. Di kemudian hari secara terbuka, McKinley mengetahui bahwa James Blackthorne telah bepergian dengan Eduardo, si pria insinyur itu. Eduardo Apodaca. Hell are you talking about? I haven't betrayed you. Lalu McKinley memberitahu James bahwa uang $50.000 yang dicuri dari pertambangan milik Patino itu bukan berasal dari sana, melainkan dia mencuri uang itu dari brankas koperasi milik orang miskin yang baru-baru ini mereka mengambil alih pertambangan itu. Di sini McKinley menunjukkan sikap ketidakpercayaannya kepada James. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan sesuatu yang sedang dibicarakan di seluruh negeri? Lalu dia menambahkan kepada James bahwa hal ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang Butch Cassidy. Merasa dirinya kecewa, akhirnya James Blackthorne mengingat kembali baku tembak sebelumnya dengan pikiran positif. Sekarang melihatnya sebagai orang-orang tak bersalah yang membela rakyat mereka. Meski merasa kecewa, McKinley tidak memilih untuk tidak menyerahkan James Blackthorne ke pihak berwajib. Kilas balik pun menunjukkan Butch bersama rekannya Sundance Kid yang sekarat meminta Butch untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan penuh kesedihan, akhirnya ia pun memenuhi permintaan sahabatnya itu. Do it. Kemudian sahabatnya pun mati di dekapannya. Kembali ke masa sekarang,
Blackstone yang terkejut atas perbuatan sebelumnya itu berusaha melacak kembali keberadaan Eduardo melalui Andes dengan dibantu tentara Bolivia dan pagar betis penambang. Ketika James tiba pada tujuannya, ia lalu bertemu dengan Eduardo. Di sana ia memaksa mengatakan fakta yang sebenarnya. Di situ Eduardo pun mengakuinya bahwa uang yang ia telah curi bukan berasal dari orang kaya itu, melainkan dari tempat yang berbeda. Mendengar hal itu, seketika itu pun James langsung menembak kaki Eduardo dan mengambil senjatanya. Akan tetapi Eduardo malah beralasan bahwa semua hal yang pernah mereka lakukan selama ini hanya karena uang. Namun James menyangkal pernyataan Eduardo. James pun tidak peduli dengan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Kemudian James pun melepaskan kudanya dan meninggalkan Eduardo sendirian bersama uang hasil curiannya itu. Tiba-tiba tak lama setelah pertemuan itu usai, beberapa kawanan tentara Bolivia pun datang lalu mengeksekusi si pria Spanyol itu di tempat. Bolivia. Di akhir cerita, saat pasukan Bolivia itu menyelesaikan tugasnya, lalu mereka pun pergi bersama detektif McKinley menuju wilayah perbatasan yang keras dan terisolasi. Sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya membantu pelarian James Blackstone, pada akhirnya perwira tentara Bolivia itu meninggalkan dirinya sendirian di situ bersama kudanya. Dan inilah akhir dari alur cerita film tersebut.